Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suprapti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ayang. Oke, selamat siang. Gimana kabarnya Ibu Suprapti hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Ini Ibu sudah hadir di sini. Jadi sebelum kita melaksanakan observasi, izinkan saya menyampaikan tujuan dari percakapan observasi kita, yaitu kita ingin bersama-sama mengukur dan mengevaluasi sejauh mana sih persiapan pembelajaran Ibu Suprapti yang akan dilakukan selama supervisi akademik nanti dilakukan. Sebelum kita melakukan percakapan observasi, adakah sesuatu yang ingin Ibu Suprapti tanyakan? Tidak ada, Tidak insya Allah. ada. Oke, baik. Kalau begitu, masuk ke pertanyaan pertama, Ibu Suprapti. Apa sih tujuan pembelajaran Ibu Suprapti? Tujuan pembelajaran untuk praobservasi nanti yaitu menjelaskan definisi polinomial dan fungsi polinomial serta mengidentifikasi karakteristiknya, kemudian menyelesaikan penjumlahan, pengurangan, perkalian dari polinomial serta pembagian polinomial menggunakan pembagian biasa, teorema Horner dan teorema sisa. Berarti tujuan pembelajaran nanti terkait operasi-operasi di polinomial. Baik. Oke. Begitu, kemudian apa area pengembangan yang ingin dilakukan oleh Ibu Suprapti? Boleh pengembangan Ibu sebagai pendidik, boleh pengembangan siswa sebagai peserta pembelajaran matematika. Oke, untuk area pengembangan yang hendak saya capai yaitu saya ingin belajar mengembangkan pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik. Kemudian saya juga ingin belajar memandu proses pembelajaran yang efektif dan interaktif. Kemudian saya juga ingin belajar mengembangkan kemampuan kolaboratif dan kepercayaan diri peserta didik. Oke, saya garis bawahi ya Ibu. Jadi pengembangan yang ingin dilakukan ada dua, yaitu pengembangan tiga. Yang pertama itu tentang Ibu Suprapti, yaitu mengembangkan pembelajaran interaktif, kemudian pembelajaran yang kolaboratif. Pertama, pembelajaran yang nyaman. Pembelajaran yang nyaman. Yang kedua adalah pembelajaran yang efektif dan interaktif. Kemudian pengembangan siswanya itu pembelajaran yang melatih siswa lebih kolaboratif dan percaya diri. Baik, terima kasih. Kemudian, untuk menuju ke pengembangan sana, apa strategi yang ingin Ibu lakukan? Strategi yang ingin saya persiapkan untuk pembelajaran tersebut yaitu melakukan pembelajaran dengan model cooperative learning. Yes, menggunakan metode STAD. Yes, Student Team Achievement Division. Siap. Yaitu metode pembelajaran yang memfokuskan pada kerjasama kelompok dalam memecahkan suatu masalah dan mempelajari suatu materi ajar. Lebih ke STAD ya Pak ya. STAD, ya kalau ada STAD itu nanti berkelompok. Ya. Ada nggak media yang Ibu Suprapti siapkan untuk pembelajaran STAD? Kebetulan saya sudah menyiapkan media pembelajarannya itu adalah berupa kartu arisan. Yang diatur sedemikian rupa, soal-soalnya itu sesuai dengan tingkat kesulitan sehingga sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ada tingkat mudah, sedang, sulit, sangat sulit. Oh, berarti izin bertanya, berarti nanti pengelompokannya itu disebar Bu ya? Disebar. Maksud saya, kan siswa bervariasi ya, ada yang mungkin sudah sangat mahir, ada yang mungkin masih di tengah-tengah, ada yang mungkin perlu bantuan khusus. Berarti itu setiap pembukuan disebar ke setiap kelompok. Ya. Kelompoknya dibagi jadi satu kelas itu 6 kelompok. 6 orang itu ada yang tingkat kemampuannya tinggi, kemudian sedang, ada yang rendah sih tidak mungkin memahaminya butuh proses yang lebih lama. Berarti nanti bisa kita pastikan tidak ada istilahnya ketimpangan kelompok itu Bu ya. Tidak ada kelompok yang tiba-tiba selesai, kelompok yang mungkin Insya Allah. Istilahnya tatih gitu ya. Iya, karena kami ini juga ingin tutor sebaya ya. Jadi nanti ada sharing antar siswa. Biar anak yang lebih bisa memahami lebih cepat bisa membantu anak-anak yang memahaminya agak lama. Oke, ini sangat menarik sekali Bu. Saya nggak sabar ingin melihat pembelajaran ini. Kapan ini kira-kira Bu Suprapti melaksanakan pembelajaran ini biar nanti bisa kita observasi bersama-sama. Kira-kira mungkin
Insya Allah Rabu, Rabu tanggal 18 September, 18 September jam ke-34 di kelas 11.3. Rabu 18 September jam 34 itu 8.20 sampai 9.40 9.40. di 11.3 nanti. Baik. Terima kasih informasinya yang disampaikan Bakti. Sebelum saya tutup, apakah ada yang perlu kita diskusikan lagi? Insya Allah cukup. Cukup dari saya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat hari ini? Semangat. Habis olahraga ya? Iya. Habis olahraga harus tetap semangat. Ada hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Aisyah. Aisyah kenapa? Sakit. Khalifah? Sakit. Randy sudah masuk? Randy? Ya sudah. Wah, ini pada cakep-cakep semua sudah pakai dasi ya? Iya. Ganteng, cakep-cakep. Oke. Sudah tahu agenda untuk hari ini? Sudah. Kita akan mengadakan kuis untuk materi polinomial. Jadi pembagian kelompok sudah Ibu bagikan. Ada berapa kelompok ini? 6. Kelompok ada 6 orang juga. Nah, nanti jadi kesepakatan untuk hari ini kuisnya adalah peraturannya, perhatikan. Jelas ya? Hari ini Ibu akan memberikan soal kepada kalian untuk beberapa level. Ada level A, B, C, D, dan E. Level A yang paling mudah. Level A tidak sulit. Jadi tidak ada soal-soal yang sulit. Jadi A sampai E. Nanti kelompok kalian cepat-cepatan mengerjakan soal yang sudah Ibu berikan. Dari mulai level A sampai level E dalam waktu 30 menit cukup nggak? 30 menit? Berarti 45 menit ya? Dalam waktu 45 menit kalian mengerjakan beberapa level yang sudah Ibu berikan. Kemudian kalau sudah selesai nih, anggap misalkan kelompok 4 sudah selesai 45 menit 5 soal itu. Berarti kalian akan mendapatkan tambahan soal di level bawah lagi. Nah, lebih banyak soal yang kalian dapatkan, maka lebih banyak poin yang kalian dapatkan. Oke, setuju? Nah, nanti setelah 45 menit itu selesai, kalian menjelaskan ke depan dari soal-soal yang sudah kalian kerjakan satu kelompok. Tapi hati-hati, di sini satu kelompok harus bisa memahami semua soal yang kalian sudah kerjakan. Maka nanti akan Ibu kasih waktu buat kalian untuk menjelaskan ke depan. Misalkan Nabila, dari spin wheel-nya ternyata keluar Nabila. Berarti akan Ibu kasih waktu buat kalian untuk menjelaskan ke teman-temannya bareng-bareng. Jadi apa? Tutor semuanya. Jelas? Jelas. Siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, masih ingat nggak des matematika? Ingat nggak? Sirompoli. Aduh, ingat nggak? Ya, yang udah Ibu share di grup, silakan. Gajah kita dance dulu. Berdiri semuanya. Gajah belajar dulu. Ada satu HP yang boleh dinyalakan? Boleh. Satu HP. Ada tak? Atau siapa? Ada saya sama saya. Yang sudah di-share? Oke. Udah. Ya, ayo kita mulai. Lihat di YouTube-nya boleh ya? Dilihat di YouTube-nya gerakannya. Di grup. Ya, kita pemanasan dulu. 1, 2, 3, klik. Ayo yang paling kompak. Gak kedengeran ya? Ya, yang paling kencang, yang paling rapi, yang paling kompak. Kelompok 5 paling berantakan. Kita mulai 3 kali ya. Jadi 1, 2, 3 sambil goyang.
1, 2, 3. Tambah gitu dong. Terus habis tambah. Grafik. Oke, tepuk tangan buat dia. Landscape. Pakai ini nggak? 16:9. Pakai nama anggota nggak? Di sini nggak boleh. Ini nggak usah pakai nama ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini jawaban dong, Pak. Ada pacaran. Jawaban doang dan kodenya saja. Nggak usah tulis soalnya. Oh, udah punya caranya nggak usah. Caranya ditulis dong. Satu paket, satu kotak. Ya, satu kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Oh, iya. Satu, dua, tiga, lima. Langsung kerjain, langsung. Kasih kodenya. Ya, ini Tulis dulu ya gitu Pak. jawabannya. Ya itu dari beberapa angle dari sini dan menilai sampai sini. Berarti nggak kelihatan ya? Gimana saya Udah kumpulin. Salahan teknik yuk. Kode B masih ada yang belum mengambil nih. Kode B ada kelompok yang belum ambil. Ini yang lebih putih. Udah kode sana udah kelompoknya iya, Tulis kode kelompok ini dibandingkan. Ayo.
Jangan buru-buru, kalau salah berarti nanti nggak ada marganya ya. Sudah mengerjakan sampai level E. Tepuk tangan. Kita tidak tahu yang kalian kerjakan kelompok 1 betul apa salah, nanti kita koreksi di depan sambil oke. Kelompok 2 ternyata sudah mengerjakan sampai level E juga. Tepuk tangan. Kelompok 3 sudah mengerjakan sampai level sampai level D. Tapi D yang kedua berarti sudah 9 soal yang diselesaikan kelompok 3. D. Mana kelompok 3? Tapi kita nggak tahu soal yang kalian kerjakan benar enggak ya. Artinya kelompok 1 sudah 5 soal, kelompok 2 5 soal, kelompok 3 9 soal. Tapi Bu nggak tahu jawaban kalian benar atau salah. Kelompok 4. Kelompok 4. Ini boleh ya kelompok 3 ya? Kelompok 4 sampai E juga. Tepuk tangan. Kelompok 5. Kelompok 5 sampai level C. C yang kedua dan 8 soal. Terakhir kelompok 6. Kelompok 6 sudah sampai E, berarti 5 soal. Tepuk tangan buat kalian semua. Sementara soal terbanyak yang sudah dikerjakan yaitu kelompok 3. Terbanyak kedua yaitu kelompok 5. Terbanyak berikutnya adalah kelompok 1, 2, 4, dan 6. Tetapi Ibu tidak tahu yang kalian kerjakan semuanya itu 8 soal semua atau enggak, Ibu tidak tahu. Kita akan cek satu-satu. Oke. Yang berangkat ke depan kamu nggak? Apa? Namanya ke depan. Sebisa mungkin sih siswa sebenarnya. Ini nomor 1 ya. Iya. Udah. Maksudnya siswa ya. Ya. Setelah ini kita mengkoreksi jawaban kalian benar apa Nek, enggak. kamu adanya Kak Irina bukan? Tadi udah kan? Nah, lebih Kak Irina enggak? Tahu kan?
Oke, Mirip paham kamu. ya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba koreksi yang kode A dulu. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau kelompok berapa dulu? Semakin kalian maju duluan berarti poinnya. Oke, kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim, kita acak ya. Oke, harusnya pakai spin wheel ya. Nomor 1 kan? Hah? Pakai A. Oke. Ini aja biar lebih seru, kalian yang lebih berpotensi kalian. Ayo, voting. Serah. Oke, perhatikan. Ada Aira, ada Clarissa, ada Vivi, ada Tiaska. Fikri. Kalian yang pilih suara terbanyak. Pilih dari dekat. Fikri Azhar. Ayo silakan Fikri, silakan. Fikri Azhari. Nah ini siapa yang mau maju? Oke, kelompok 6. Siapa yang mau maju dari kelompok 6? Silakan. Suara terbanyak perhatikan itu ada Fatias, Seda, Kesya, Aram, Malaysia, sama oh iya, Jadina. Ayo 1, 2, 3 pilih. Yang mana pilih? Ini. Pilih. Kesya. Ini masih gampang Serang maju, serang. Ayo. Benar, berarti langsung poin ya. Sebenarnya ada Dibagi dong. Enggak, beda-beda itu. Ini aduh berarti. Udah, oke, Fikri mana tadi? Atau saya belajar? Silakan. Ini masih
banget. Saya nggak ada bentar ya. Oke, perhatikan teman-teman. Soalnya itu Perhatikan 3x pangkat kalian koreksi. 2 Nah, min 2x pangkat 2 plus x pangkat 4 plus 5. Terus nilainya tuh derajat tertingginya yaitu sama. Derajat tertingginya itu ada 4. kenapa 4? Kenapa derajat tertingginya 4? Pangkatnya paling besar. Kenapa kalian jangan jawab ini 3? Ini kan paling depan. Iya, pangkat terbesarnya ternyata nggak ada di depan, tapi di tengah. Berarti jawaban yang benar adalah tepuk tangan buat Nesya. Ini berarti soal kelompok berapa ini? Tadi soalnya kelompok 6 itu mengerjakan 2 kertas, yang satu nggak tahu gitu. Nah, ini 2 kertas. Oh, berarti ada salah satu yang salah. Salah yang mana? Yang mana? Nggak tahu. Yang mana? Jawabannya apa Ibu? Yang satu. Ya, 5x pangkat 3. Min 2x 2 plus x plus 5 plus 2. Oh iya Ibu, kita ke double 2 kali berarti Ibu. Ya, kamu mau ngerjain apa nih? Udah iya, dua-duanya Ibu. Ya udah, coba kalau dua-duanya ditanya berapakah koefisien pangkat tertinggi? Ayo, berapa koefisien pangkat tertinggi? Berapa koefisien pangkat tertinggi? Ini tadi siapa sih? Ini lah. Koefisien. Koefisien Sebuah pangkat variabel. tertinggi. Koefisien itu yang apa? Ayo Kak. Ya, Angka doang. satu. Itu yang 3. Ya kan yang ini kan? Iya itu koefisien. Udah. Oh, Satu. ditulis ya. Satu atau 3? Taruh. Pangkat bias. Ada kuadrat koefisien. Pangkat tertinggi apa udah? Bentar. Iya, gitu. Berapa? Ayo kalau friend, kalau enggak berarti enggak dapat nilai yang ini. 3. Benar? Instruksi. Lempar jawaban. Koefisien pangkat tertinggi. Apa itu koefisien? Angka di depan variabel. Pertanyaannya itu adalah bilangnya di depannya pangkat tertingginya berapa pangkat? Pangkat 5. Depannya angka berapa nih? 1. Berarti koefisiennya berapa? Berarti temennya menyesatkan ya. Jawabannya adalah tadi siapa itu namanya? Tias. Ini 3 itu apa 3? 3 itu kan koefisien. Apa namanya? Konstan. Nah, bedakan koefisien dengan konstan. Konstan itu yang sudah punya variabel, sedangkan koefisien itu angka di depan variabel. Oke, tepuk tangan buat kelompok 6. Ya, udah, nggak apa-apa. Tapi ini rusuh nih. Soalnya udah dijelasin sama Nesya, Bu. Gak tahu Ibu, kita dapat soal 2 gitu Ibu. Dari arah. Ibu yang ngasih katanya. Jadi ini F. Kalau X sama dengan Fx sama dengan 3x per 3x pangkat 3 kurang 2 x pangkat 2 plus x pangkat 4 plus 5. derajatnya berapa? Derajatnya 4. Tapi loh, derajatnya 4 dari mana, Pak? Salah. Jangan Jangan nanti dalam balik kamu. Polinomial tersebut pangkat sementara adalah 4. Waktunya sudah mau habis anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Kita berhenti dulu untuk hari ini. Kita
kita lanjut pertemuan berikutnya. Ya tadi ya, kelompok 3 sudah dapat soal, 9 soal betul, 9-nya benar semua ya. Kita tutup hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Oke, sebelum Oke, untuk hari ini apa yang bisa kalian dapat dari pembelajaran untuk hari ini? Kerjasama tim, kerjasama tim. Terus apa? Jangan panik. Jangan panik. Oke. Yang paling utama apa? Satu hati. Yang paling utama penguasaan materi. Jadi untuk persiapan ulangan nanti kalian pelajari latihan-latihan yang sudah diberikan, diulang lagi, dicoba lagi, biar nanti ulangannya mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Rabu kita tunggukan ulangan ya. Selasa. Rabu habis olahraga, enak. Ya udah tahun depan aja ya. Udah nilainya spin well aja, Bu. Spin well aja nilainya. Oh ya, pindah aja mau Rabu atau Selasa. Ini aja, nanti siapnya ulangan, siapnya soal. Oke, kita udah dengan apa? Kalau lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ayah. Oke, selamat siang Ibu Suprapti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, cuma sedikit capek. Oh, capek karena habis survei KCP. Iya. Berapa peserta hari ini? Hari ini baru dapat 3. Baru dapat 3. Karena ngajar dulu ya. Dari 14. Oh, lumayan ya, 14 ya. Alhamdulillah saya cuma 9 sudah semua. Sudah selesai ya. Kemarin 6, hari ini 3. Oke. Insya Allah ntar saya kejar lagi. Ya, selamat berjuang. Oke, sebelum kita, sebelumnya Bu Suprapti sudah tahu ya kegiatan kita pada siang hari ini. Kita akan melakukan percakapan coaching pasca observasi. Jadi kemarin tanggal 5 September, hari Kamis kita sudah melakukan percakapan observasi di ruang guru untuk persiapan observasi. Kemudian kemarin tanggal 11 September, hari Rabu ya, di 11.3 kita sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas mata pelajaran matematika tingkat lanjut. Nah, hari ini tanggal 18 September 2024 hari Rabu, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Yang mana tujuan dari percakapan kita pada siang hari ini adalah untuk mengevaluasi, merefleksi, untuk membenahi diri terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, dalam konteks ini adalah pembelajaran matematika tingkat lanjut di kelas 11 SMA Negeri 90 Jakarta. Oke, yang pertama Ibu Suprapti, bagaimana sih perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran STAD kemarin ya di kelas 11.3? Alhamdulillah untuk pelaksanaan pembelajaran sistem STAD kemarin saya cukup puas dengan antusias anak-anak karena kan tujuan dari pembelajaran kemarin yang hendak saya capai kan untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman, efektif, interaktif, kemudian mereka berkolaborasi, dan alhamdulillah kemarin cukup memuaskan untuk anak-anak mengikuti pembelajaran materi polinomial. Berarti Ibu Prapti senang ya dengan proses pembelajaran telah terjadi. Jadi kemarin ketika saya mengobservasi juga saya melihat anak-anak sangat antusias sekali, sampai ada yang teriak-teriak, ada yang lari-lari. Dalam matematika kan biasanya sepaneng, diem, nunduk gitu ya. Kemarin bisa teriak-teriak, lari-lari dan sebagainya. Bahkan beberapa siswa yang saya identifikasi mungkin kemampuannya mohon maaf agak kurang, itu berani maju gitu. Saya hebat sekali nih.
si F, siswa F itu ternyata berani maju gitu. Iya. Bahkan tidak perlu istilahnya tidak perlu dipaksa-paksa dengan inisiatifnya berani maju melalui itu pelajaran matematika yang mungkin bagi beberapa siswa mungkin dianggapnya sulit gitu ya. Dan ini berani. Jadi kan mungkin tujuan Bu Suprapti kemarin sudah tercapai ya untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri peserta didik. Oke. Kira-kira selain itu apa lagi sih Bu Suprapti yang hal-hal yang sudah baik yang di dalam pembelajaran matematika tingkat SD kemarin? Tadi kan sudah berhasil membantu peserta didik untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Kira-kira ada lagi nggak yang sudah baik dalam pembelajaran kemarin? Mungkin dari segi anak itu salah satunya mempresentasikan ke depan ya. Oh, yang tampil itu ya? Mempresentasikan. Oh, ternyata anak itu bisa loh tampil ke depan dan mempresentasikan ke teman-temannya gitu kan. Ya mungkin memang masih sama-sama belajar ya kan. Kita sebagai guru kan memfasilitasi, fasilitator untuk apa yang misalnya masih kurang kita akan bantu juga. Terus kemudian saya juga melihat oh ternyata setelah dikelompokkan dan mereka itu ada sistem tutor sebaya, oh sangat ngebantu gitu. Bisa jadi kalau misalkan diajarin sama gurunya gitu, mereka dikelompokkan menjadi 6 kelompok dan satu kelompok kan 6 orang. Nah ternyata pas saya kelompokkan seperti tutor sebaya, oh efektif gitu. Anak-anak jadi pas di kelompok itu saling menerangkan, oh ini, si A yang kemampuannya lebih bagus, mungkin cara penangkapannya lebih cepat, ternyata ngebantu temennya yang mungkin agak lambat gitu. Nah pasti situ jadi kolaborasi yang bagus. Saya sih merasanya ya itu termasuk keberhasilan juga. Saya setuju sih Bu Prapti. Jadi memang kalau kita perhatikan itu, kita sebagai guru ya, kita merasa sudah memberikan pelayanan penjelasan yang sudah sangat-sangat maksimal sekali. Tapi ada aja ya mungkin siswa miss dengan apa yang kita terangkan gitu. Ya, terkadang kan yang kita bahas ke anak-anak, si A ternyata butuh waktu 10 menit. Ternyata pas diajarin temennya, oh gitu. Nah, iya itu. Gitu kan. Makanya sih ketika saya melihat pembelajaran juga begitu. Ini pasti sudah jelaskan sama Ibu Prapti dengan sangat jelas, tapi tetap nggak nyambung. Tapi begitu temennya yang mungkin dengan mungkin bahasanya dengan lebih bahasa gaul, yang mungkin bahasa anak-anak dengan sangat mudahnya, oh gitu doang gitu. Jadi mungkin ini ya salah satu dampak baik dari sistem STRD kemarin yang di dalamnya ada tutor sebaya. Baik. Oke Bu Prapti, kalau misalkan kita melakukan penilaian nih, misalkan kita buat skala 0 sampai 10, 0 itu yang paling kurang baik, paling kurang bagus, 10 itu nilai sempurna. Kira-kira pembelajaran kemarin Bu Prapti sudah dapat nilai berapa? Kalau saya disuruh menilai punya saya sendiri, ya saya maunya 10 ya Pak ya. Kan pengennya 10, tapi kan tidak ada sesuatu yang sempurna. Ya kan? Pasti ada yang kekurangannya, mungkin harus diperbaiki juga. Berapa ya Pak ya menurut Bapak? Bapak aja gimana, kan Bapak yang observasi. Nah itu saya ingin membantu Bu Prapti untuk kira-kira merefleksi diri. Nah, kira-kira gitu. nanti biar Bu Prapti juga nanti ada keterampilan. Kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki lagi agar semakin baik lagi? Gitu. Berapa ya? Berapa? 7 atau 8? 7 atau 8 ya. Oke. Berarti untuk menuju kesempurnaan angka 10 itu masih ada sekitar 2 atau 3 poin lagi tuh. Tidak ada yang sempurna. Pak. Iya benar. Nah berarti ada nggak yang masih perlu ditingkatkan? Sebagai kontribusi di angka 2 sampai 3 poin tadi. Karena tadi ya tidak ada yang sempurna mungkin ya, apalagi saya juga masih belajar, sama-sama belajar ya. Ya emang salah satu ciri-ciri orang yang hebat itu emang suka menunduk rendah dan merendah sangat merendah gitu ya Pak ya, dan aslinya emang rendah. Jadi karena kenapa saya belum berani memberikan nilai sempurna, karena saya pribadi juga merasakan masih ada kekurangan-kekurangan saat kemarin pembelajaran. Contohnya itu dari segi posisi tempat duduk. Nah, kemarin kan karena mungkin saya juga agak terburu-buru karena anak-anak itu habis pelajaran olahraga, terus belum ganti baju kan butuh waktu juga. Nah, butuh waktu untuk menata
tempat duduk. Ya. Nah, pas karena udah takut waktunya tidak cukup, kegiatannya STAD itu takut nggak maksimal, ya udah saya sekarang aja kelompok 1 di sana. Ya, ya. Nah, ternyata pas berjalannya Kegiatan. ada beberapa kelompok yang agak susah ngelewatin ke depan Karena terlalu gitu. ke belakang sana ya. Dan terlalu sempit karena ada tempat duduk anak yang lain gitu kan, kelompok lain, jadi kayak nutupin Ya, jalan. ada Jadi yang kursi miring itu kan ya. iya, dan akhirnya anak-anak jadi ada yang loncat-loncat Oh, iya. naik kursi biar cepatnya maju iya. ke depan Iya, gitu. iya. Jadi ya itu salah satunya. Berarti ini bahaya juga ini kalau misalkan nauzubillah ada Kurang hati-hati jatuh gitu gitu ya. kan, nanti wah tragedi pelajaran matematika ya, kita enggak Matematika berdarah gitu ya. iya. Oh iya benar. Itu tempat duduk yang kedua karena tadi ya waktu tadi kan karena kita ngeburu habis olahraga, ternyata ada kan kita pengennya kan pas mereka udah selesai mengerjakan kan mempresentasikan satu-satu kan dari setiap kelompoknya itu ada yang perwakilan tuh ya. Tapi ternyata waktunya sudah bel istirahat, masih ada 2 kelompok yang belum sempat mempresentasikan. Jadi sedikit kurang tuntas lah gitu. Iya. Masih ada 2. Mungkin di sisi Anda juga kok saya enggak gitu ya. Enggak sih, pasti Gitu. senang mereka. Mereka oh ya alhamdulillah nggak presentasi gitu. Iya. Gitu. Ada lagi tidak? Apalagi ya Pak ya? Itu aja sih. Itu aja ya. Atau mungkin dari pihak fasilitatornya sayangnya mungkin juga pas mempresentasikan mungkin kurang memberikan kayak penjelasan yang lebih detail gitu karena buru-buru waktu tadi kan. Nah, mungkin pas anak-anak menerangkannya ada yang ngambang, seharusnya kan saya lebih menguatkan ini loh gitu. Ternyata pas udah di kelompok terakhir ya saya nggak sempat untuk menjelaskan yang kenapa ini benar, kenapa ini salah gitu. Apa ya istilahnya kayak validasi terakhir tuh ya. Iya. Menyimpulkan ya apa Iya. yang Membantu siswa untuk menyimpulkan ya. ya. Khawatirnya ada miskonsepsi gitu ya. Jadi Ya. kita iya benar-benar. Akhirnya cuma Oke. anak mempresentasikan, tanya jawab udah gitu aja kan. Sayangnya belum memfasilitasi. Oke, baik. Nah, itu kan Ibu sudah menceritakan nih kelebihannya tadi, ada beberapa yang anak-anak antusias, beberapa percaya diri, terus juga kolaboratifnya juga jalan Bu ya tadi yang kemampuannya lebih membantu peserta didik yang mungkin butuh bantuan lebih gitu. Kekurangannya juga mungkin Bu Prapti ada tadi ya di manajemen waktu terutama, Lebih ke manajemen. sehingga juga merembet ke masalah distribusi ruangan atau pengelompokan, kemudian juga distribusi tugas yang ke depan mungkin ada yang tidak mendapatkan giliran, kemudian juga mungkin terlewat fase penyimpulan hasil pembelajaran. Oke, baik. Nah, kalau demikian kira-kira apa tindak lanjut Bu Prapti ke depan agar pembelajaran Bu Prapti yaitu di pembelajaran matematika tingkat lanjut semakin bisa lebih baik lagi. Mungkin tidak bisa sempurna seperti yang dibicarakan Bu Prapti, tapi setidaknya ada perbaikan sedikit. Nah, nanti di 2045 Indonesia Emas sudah sempurna gitu. Mungkin karena berdasarkan refleksinya itu masalah tempat duduk dan waktu ya saya berusaha memperbaiki yang di situ. Nah kemarin itu CP-nya kan 2 jam. 2 jam dan sudah dipotong sama anak berganti baju olahraga. Nah, saya mungkin nanti ke depannya kalau ada yang metode seperti ini, saya mau ambil yang 3JP. Ambil yang 3JP kan ada waktu yang longgar. Nah, jadi untuk mengkondisikan kelas itu lebih leluasa. Oke, karena untuk jam kan kita tidak bisa request ya. Saya nggak mau ambil olahraga yang bisa ya. Udah given dari manajemen sekolah. Ya, sedangkan itu ada kalau di mata lanjut kan ada 5 jam dan 3-2 kan yang sebaiknya saya yang untuk kegiatan yang seperti ini saya ambil yang 3. Oke, itu kan untuk ini Bu ya, untuk tindak lanjut untuk terkait terbaca ini. Tapi untuk Bu Prapti sebagai seorang pribadi guru, ada nggak sih yang mungkin perlu bisa dikembangkan lagi dari Bu Prapti agar menjadi guru lebih baik lagi? Bisa
terkait dengan pembelajarannya tadi, tapi bisa juga mungkin pembelajaran secara umum gitu. Agar Bu Bupati bisa menjadi guru yang lebih berkembang lagi. Oke. Sebenarnya gimana ya Pak ya? Titik fokus saya itu kan ya tadi awal Pak Hayang itu kan bilang kayaknya matematika menyeramkan gitu ya. Kalau belajar harus nunduk terus gitu kan. Saya pengen sebenarnya nggak jauh-jauh tujuan saya tuh pengen di kelas itu meskipun dia matematika tapi nggak menakutkan gitu. Anak itu nggak takut maju ke depan, nggak takut menerangkan ke depan, atau nggak takut mengerjakan soal gitu. Apalagi bertanya sama gurunya itu saya pengen menciptakan pembelajaran itu kayak nyaman aja, ya udah mau bisa mau enggak ibaratnya ya gitu kan. Mereka nyaman dulu. Nah, saya pengennya kalau untuk pembelajaran selanjutnya pun ya pengen punya metode-metode lain yang biar anak itu pas di materi apapun itu gitu, misalkan materi matriks nanti ya apa ya kira-kira metode apa yang pas ya gitu kan. Jadi biar anak itu merasa nyaman belajar di sekolah. Berarti memiliki atau menguasai keterampilan untuk metode-metode pembelajaran yang lain ya, yang bisa membantu siswa agar lebih senang dan bahagia lagi dalam belajar matematika tingkat lanjut. Sama itu Pak, saya merasa untuk pembelajaran diferensiasi itu saya masih harus banyak Mencoba. belajar banyak latihan lagi gitu kan tentang pembelajaran diferensiasi materi Diferensi konten atau produk? konten. Nah itu Pak yang saya harus belajar kayak membuat video. Ya, konten. Ada yang tipe anak yang Visual. audiovisual, ada yang audio aja. Nah kebanyakan kalau untuk di matematika anak-anak audiovisual ya, jadi saya menerangkan itu mereka lebih suka di papan tulis, tapi saya juga pengen mereka itu melihat dari video yang saya buat gitu. Nah, pada kenyataannya ya saya membuat video pernah gitu kan, tapi makin kesini ya gregetnya agak kurang gitu kan membuat video, tapi ya karena waktu dan harus belajar teknologi lagi. Oke, berarti ada dua ya yang ingin dikembangkan dari Bu Bupati. Yang pertama adalah tadi metode pembelajaran, yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berarti ukuran keberhasilannya adalah Bu Bupati sudah mencoba metode pembelajaran yang lain, sama sudah bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya berdiferensiasi konten di kelas gitu ya. Iya, tapi itu nanti dulu ya Pak. Ya, nah benar. Karena Bu Bupati bilang nanti dulu, kira-kira ada target ke Bu Bupati untuk kapan kira-kira mulai mencicil atau mungkin Untuk metode metode aja dulu ya. Ya, metode dulu. Kapan kira-kira? Kapan Pak? Ya, kan Bu Bupati yang berencana enggak? Mungkin 1 bulan lagi ya. Iya, untuk materi berikutnya saya coba. Oh, coba. Nanti materi berikutnya itu yang matriks itu ya? Matriks. Itu kapan? Minggu depan. Minggu depan. Oh, cepet ya? Cepet. Oke. Kira-kira butuh dukungan apa Bu Bupati? Mungkin dari sekolah atau mungkin dari rekan kerja? Atau cukup mandiri sendiri gitu? Alhamdulillah sih kemarin saya kendala di proyektor. Oh iya bener. Karena proyektor kan belum terpasang ya, Iya. menyangkut bangunan sekolah kan. Tapi alhamdulillah baru kemarin itu saya alhamdulillah udah bisa memakai proyektor, udah dipasang tuh sama Yang kelas mana? 11, 1, 2, 3 udah ada. Oh iya, oh 11 belum. Dan itu pakai belum. otomatis. Oh iya, yang kayak di aula itu. Iya. Walah. Mungkin alhamdulillah proyektor sudah terpasang, saya sudah cukup terbantu. Oh, alhamdulillah. Oh. Satu lagi Bu Bupati, mungkin terakhir ya. Apa komitmen Bu Bupati untuk mengembangkan diri Bu Bupati? Mungkin tadi yang metode pembelajaran tadi. Komitmen saya Ya. ini menghilangkan rasa malas. Oh, biar rasa malas. Oke. Memotivasi diri aja ya. Motivasi diri, biar rasa malas, sama tadi targetnya pekan depan ya, ketika materi baru. Jangan pekan depan kali. Tadi belum pekan depan. Iya sih, tapi jangan pekan depan kali ya. Oh, yaudah, kapan? Bulan depan kali ya. Bulan depan. Oke, yaudah. Bulan depan berarti sudah materi bukan matriks ya? Materi ketiga lagi ya? Atau masih matriks juga? Transformasi.
Oh, transformasi Ya metrik udah kan? nggak apa-apa. Masih Kalau sama, misalkan sama. matriks besok minggu depan. Oke, siap. Tapi Bapak mau ke observasi lagi? Terserah ya, kalau Ibu Prapti ingin saya observasi ya nanti saya akan cari luangkan waktu. Kalau tidak ya saya tunggu cerita saja dari Ibu Prapti. Itu ya. Oke. Sebenarnya hanya itu saja Bu Prapti yang ingin saya tanyakan. Mungkin ada lagi yang perlu Bu Prapti sampaikan kepada saya. Ini aja, saya ingin belajar banyak metode aja ke Pak Ayang, kasih Pak Ayang lebih memahami ya, Hal sistem pembelajaran yang menggunakan ini, pakai kuis, mungkin pakai gitu ya. AI atau mungkin pakai aplikasi apa yang untuk apalagi videonya Pak Ayang kan cakep-cakep tuh. Ya udah dipakai saja. Bagaimana kalau saya minta dibuatkan gitu? Gitu kan. Oh ya nanti bila Bu Prapti memang sudah ada waktu luang tadi ya karena Bu Prapti memang sibuk sekali hari ini untuk belajar video ya nanti datang saja ke saya kita belajar bareng-bareng. Saya juga masih perlu belajar sih Bu. Saya juga produksi videonya juga sudah sangat menurun ya dibanding 1-2 tahun yang lalu. Karena pandemi ya. Oke. Itu saja Bu Prapti ya. Oke, Terima kasih. terima kasih Bu Prapti atas waktunya untuk percakapan pasca observasi kita. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi ke depan ya, baik guru di dalam kelas maupun di luar kelas. Kayak bila dari saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.